Di antara perkara yang kita harus mengerti ketika kita mendapatkan masalah, yaitu adalah bagaimana kita berkonsentrasi pada kebaikan yang kita harus berikan kepada orang lain. Kita membaca pada poin yang ke-12, berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan, perbuatan, dan macam-macam kebaikan. Artinya, orang-orang yang apabila dia mendapatkan kesulitan dan mendapatkan kesusahan, maka hendaklah dia itu berbuat baik kepada orang lain. Karena kebaikan yang dia sampaikan dan dia lakukan kepada orang lain bisa menjadi sebab lapangnya hati dia dan bisa menjadi sebab hilangnya kesedihan yang dia miliki ketika dia berbagi dengan yang lainnya. Ini mungkin kalau bagi orang yang tidak beriman sama hari akhir dan tidak beriman sama Allah, sulit untuk menemukan korelasi antara poin ini dengan menghilangkan kesedihan. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah tentunya paham. Orang yang apabila dia membantu orang lain, maka itu merupakan salah satu sebab dihilangkannya kesedihan pada kehidupan kita. Karena Allah itu akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Makanya kita mendapati lisan Rasulullah SAW menyampaikan kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, maka kamu akan diperlakukan orang lain dengan hal yang sama. Makanya kalau ada orang mendapatkan kesedihan, mendapatkan masalah, mendapatkan problematika yang menyapa pada hidupnya, maka di antara petunjuk yang disampaikan oleh syariat adalah kita mengganti kesedihan itu dengan kita memikirkan kebaikan yang harusnya kita berikan sama orang lain. Akhirnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dengan ketulusan dan keikhlasan, insya Allah itu menjadi tawasul, itu menjadi perantara. Allah akan melapangkan hati kita berdasarkan kita melapangkan urusan orang lain. Kadang-kadang kan kita jumpai ya Bu, orang-orang kalau sedang mendapatkan masalah, dia khidmah nih, misalkan pada majelis taklim, dia berbuat baik, mengatur majelis taklim. Akhirnya masalah yang dia hadapi itu beratnya sudah terasa lebih ringan karena dia sudah sibuk dengan kebaikan. Berapa sering kita lihat ada ibu-ibu, dia selalu sibuk ketika mengatur majelis taklim. Bukan karena yang mengatur majelis taklim itu tidak punya masalah. Ibu lihat di GKS ini, orang yang mengatur GKS ini bukan berarti mereka tidak punya masalah. Sama dengan ustadz, apakah mereka juga bebas masalah? Enggak. Tapi kenapa orang yang tidak lepas dari masalah kita justru menyibukkan diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain? Karena pada saat kita bertemu orang lain dan kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, pada saat itulah tawasul dan perantara yang tidak kita sadari ataupun kita sadari menjadikan hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tipsnya ada orang ketika dia dapat masalah, ya harusnya dia itu langsung memikirkan kebaikan yang harusnya dia Dia harus memikirkan kebaikan yang harusnya dia sibukkan kepada orang lain, supaya perkara-perkara itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya ketika dia mendapatkan hal semacam itu, meringankan bebannya. Saya mungkin pernah cerita Ibu, dan saya akan ngulang sebentar. Tentunya kita paham ya, orang semacam Ali Banat. Ali Banat ini merupakan salah satu orang yang didiagnosa dengan kanker stadium lanjut. Ketika dia mendapati dirinya menderita penyakit kanker stadium lanjut, apa yang terjadi? Maka Ali Banat itu menyibukkan dirinya dalam kegiatan sosial. Dia kirim uangnya ke Afrika, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia bangun berbagai macam fasilitas untuk sekolah anak-anak fakir miskin. Pada saat itulah pikiran dia tidak tertuju pada sakit yang dia derita, tetapi pikiran dia tertuju pada masalah-masalah sosial yang dihadapi olehnya. Akhirnya, kalau itu dilakukan secara tulus, itu yang akan melapangkan kita. Itu yang membuat dada kita menjadi lebar, yang membuat beban kita menjadi lebih ringan. Makanya kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Makanya kita mendengarkan perkataan dari Nabi SAW, Allah itu akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudara yang lainnya.
Dan itulah yang menjadikan diri kita akan diberikan oleh Allah kelapangan dalam masalah dan problematika yang kita dapatkan ketika kita menyibukkan orang lain. Kita lihat banyak orang-orang, Bu, yang menjadi relawan, yang sering saya jumpai. Kehidupan relawan itu kehidupan yang saya lihat sendiri, itu kehidupan yang tidak bisa dipatenkan aktivitas dan kegiatannya itu kapan sampai kapan. Beda dengan orang di kantor. Mereka kadang-kadang kerja sampai malam ketika musibah lagi datang, ketika mereka mengunjungi tempat-tempat konflik atau tempat-tempat musibah. Saya lihat relawan itu walaupun mereka kerjanya berat, kadang-kadang mengantarkan makanan, kadang-kadang mereka tidak mendapatkan sorot kamera, tapi Masya Allah ya, saya lihat para relawan itu kehidupan mereka itu seakan-akan ringan gitu, seakan-akan begitu gampang, ngalir. Kenapa? Bukankah mereka tidak bergelimang dengan harta? Betul, tidak bergelimang dengan harta. Tapi banyak relawan yang mungkin ketika dia menjadi relawan, dia datang pada profesinya dengan ketulusan hati. Akhirnya masalah yang dihadapi itu diringankan oleh Allah berdasarkan keringanan yang dia berikan kepada orang lain ketika mendapatkan masalah yang lebih berat daripada dirinya. Makanya Ibu coba deh sekali-kali melihat kepada kehidupan relawan. Saya kan pernah menjadi relawan dulu, sekarang sudah enggak ya, karena ada masalah. Maka kemudian ketika menjadi relawan itu kita senang sekali ketika kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita berikan, berterima kasih dengan apa yang kita sharing untuk mereka. Akhirnya masalah yang kita peroleh itu menjadi lebih ringan karena kita bandingkan dengan orang yang masalahnya lebih berat daripada kita. Kenapa masalah itu berat? Masalah itu berat karena kita tidak memiliki pembanding. Ketika kita tidak memiliki pembanding, akhirnya kita merasa bahwasanya kita menjadi manusia yang paling berat ujian dalam hidupnya. Padahal berapa banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah masalahnya lebih berat daripada masalah yang sedang kita hadapi. Cuma karena kita tidak pernah membantu dan berbuat baik kepada orang, akhirnya kita tidak tahu siapa orang-orang yang lebih berat masalahnya daripada masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya disitulah masalah itu menjadi tambah buruk, kualitasnya tambah menurun, disebabkan karena kita terlalu memikirkan masalah kita dan menganggap kita ini paling sial dalam kehidupan manusia. Padahal keberuntungan itu tetap berpihak kepada kita kalau kita melihat orang yang mendapatkan masalah lebih berat daripada masalah yang kita hadapi. Makanya disinilah kita mendapatkan ternyata nasihatnya para ulama, kalau ada orang mendapatkan masalah, maka cobalah dia untuk membantu masalahnya orang lain. Maka di situ akan menjadi kebaikan yang Allah akan berikan dan Allah turunkan untuk mereka. Karena Allah itu selalu membersamai dengan orang yang senantiasa membantu orang lain. Jadi saya sarankan nih, kalau ada ibu-ibu, apapun masalah yang dihadapi, ada yang mungkin punya masalah dengan anaknya dikasih tahu sulit, ada yang punya masalah dengan mungkin hartanya. Maka cara yang paling baik adalah coba ibu lihat di sekelilingnya, ada enggak kumpulan dan komunitas sosial yang sedang banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik. Ikut saja Bu di situ. Tunggu saja 1, 2, 3 bulan, pasti Allah akan memberikan kualitas pertolongan kepada kita sebesar kualitas pertolongan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan kita. Contohnya Ibu ikut nih misalkan nasi Jumat sedekah. Lagi masalah nih, masalah anak. Coba ikut memberikan kebaikan untuk orang lain. Mungkin Allah nanti ketika menerima apa yang kita lakukan ketika berbuat baik, Allah membolak-balikkan masalah yang kita hadapi dan Allah ringankan masalah itu, dan itu mudah bagi Allah selama syaratnya kita harus penuhi. Apa itu? Membantu orang supaya kita dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.